Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun berada dan seluruh saudaraku seiman, rahimakumullahu ta'ala. Mengingatkan satu poin yang kita butuhkan bersama, yaitu tentang sholat. Sholat adalah ibadah terbesar setelah kita bersyahadat. Sholat tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Wa aqimis sholata lidzikri. Oleh karena itulah sholat yang paling utama, seperti diterangkan oleh Nabi ketika ditanya ayu sholati afdal, beliau mengatakan tulul kunut. Sholat yang kunutnya panjang. Sholat yang panjang kunut. Nah, panjang kunut itu ada dua makna. Dua-duanya benar. Pertama adalah tulul qiyam. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, tulul kunut, tulul qiyam. Panjangnya berdirinya lama. Untuk apa berdiri lama? Lil qiraah, untuk membaca Al-Quran. Yang kedua, selain mepanjang bacaan, tulul kunut adalah tulul doa wal khusyuk wa tadallul. Panjang doanya, panjang khusyuknya, panjang merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya diamalkan oleh Nabi SAW. Lebih-lebih kalau sholat sunnah, sholat malam, Nabi panjang bacaan. Selain itu juga panjang tazakur dan tafakur. Ada ayat adab direnungkan, ada ayat rahmat direnungkan, ada waktunya doa berdoa, begitu seterusnya. Sampai-sampai dikatakan bahwa Rasulullah SAW sholat malam itu hingga kakinya bengkak. Ini luar biasa. Kita insya Allah tidak pernah sampai kakinya bengkak, ya. Nah, itu artinya menanjakan betapa lamanya berdiri, lamanya ruku, lamanya sujud, untuk baca, untuk doa, untuk khusyuk, untuk tadallul, begitu. Nah, oleh karena itu perlu kita ingat. Yang kedua yang perlu kita ingat adalah pada saat kita mengimami sholat fardu, perlu kita perhatikan makmum di belakang kita. Kita tidak perlu panjang-panjang sekali. Kita sesuaikan dengan tempat kita di mana kita berada. Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah sahabat Mu'adz itu sholat isya bersama Nabi, makmum. Pernah Nabi telat. Jadi bayangkan Nabi sholat isya telat. Terus sholat, Mu'adz makmum. Lalu pulang. Di kampungnya Mu'adz ngimami sholat isya. Lalu membaca surat Al-Baqarah. Maka ada yang mufaraqah, ada yang memisahkan diri. Mu'adz marah, lalu dilaporkan kepada Nabi. Nabi marah, afatanun antai Mu'adz, apakah kamu bikin kacau, bikin fitnah, wahai Mu'adz? Gimana ceritanya? Diterangkan, ya, bahwasanya ya orang itu adalah petani yang kerja keras, sementara sholat isya udah agak malam, kok membaca surat Al-Baqarah. Akhirnya dia keluar. Makanya kata Nabi, Mu'adz, kalau kamu ngimami itu, bacalah sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, surat Wal-laili idza yaghsha, ya. Baca itu. Itu ukuran pendek, bacalah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Nabi, karena di belakangmu fa innahu yusalli min waraikum al-kabir wa shaghir wa dzul hajah. Karena yang salat di belakangmu ada orang tua, ada anak-anak, ada orang punya hajat. Apalagi waktunya telat, ya, sholat isya harusnya tidur, ya jangan pakai surat Al-Baqarah. Minimal ya tadi itu, kata Nabi, bagusnya Al-A'la, wal-laili idza yaghsha. Bagaimana kalau kurang dari itu? Boleh. Bacaan kurang dari itu boleh. Qul ya ayyuhal kafirun boleh, qul huwallahu ahad boleh. Tapi yang perlu diingat adalah tulul kunut, ya, yang tidak bisa dikurangi, batas minimalnya, ya, kalau Quran kan satu surat pendek, bolehlah terpendek. Tapi kalau gerakan bagaimana? Wajib memenuhi unsur tumakninah. Tumakninah itu adalah setiap gerakannya, rukunnya itu harus tenang. Kita Allahu Akbar bergerak, ya. Begitu rukuknya itu punggung kita itu kayak belabak gitu, kayak papan, lurus gitu. Sampai disebut oleh Nabi itu kalau Nabi rukuk, lau subba alaihil ma lastaqor. Kalau dituangkan air di atas punggung Nabi, ini saya air itu nggak jatuh, tapi tetap gitu. Nah, kemudian minimal baca surat, membaca doa sekali, ya subhana rabbil azim, gitu kan.
lebih sempurna ada tambahan wa bihamdi. Lalu i'tidal sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Lalu sujud subhana rabbil a'la, lebih afdal wa bihamdihi, ditambahi itu. Minimal sekali, itu namanya tumakninah gitu. Tidak boleh kurang. Kalau kurang maka tidak sah. Namanya masuk ke dalam hadis musi'us shalah, orang yang buruk sholatnya. Sampai dikatakan oleh Nabi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kamu kembali salat karena hakikatnya kamu belum sholat. Atau di dalam hadis Nabi yang mengatakan tentang aswa'un nasi sarikoh, manusia yang paling buruk pencuriannya. Pencuri itu buruk, tapi ada yang lebih buruk lagi, mencuri sholat, mengkorupsi sholat. Yang seharusnya itu hak Allah dipenuhi, malah dia kurangi, ya, tidak ada tumakninah. Nah, itu yang harus kita ingat-ingat. Mari ingat, sholat itu harus untuk mengingat Allah. Sholat itu harus mencontoh Rasulullah dan memperhatikan syarat rukunnya. Ya, boleh pendek tapi jangan sampai melanggar tumakninah, supaya kita tidak merugi dan tidak masuk ke dalam ancaman tadi. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan pengingat ini berguna bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah.